Hari ini, 31 Desember 2025, harga emas berada di 2,5 juta rupiah per gram. Padahal, hanya beberapa hari lalu, tepatnya 25 Desember, emas sempat menyentuh 2,6 juta. Di pasar global pun sama. Dari puncak $4.500, emas dunia sekarang ada di sekitar $4.335. Pertanyaannya, apakah ini hanya jeda atau tanda awal penurunan yang lebih tajam? Di video ini, kita akan membahas sinyal-sinyal penting yang sering muncul sebelum harga emas jatuh. Jadi pastikan kamu simak sampai akhir. Ketika harga emas naik terlalu cepat dalam waktu singkat, pasar sebenarnya sedang berada di fase yang sangat sensitif. Kenaikan seperti ini sering terlihat meyakinkan di permukaan, grafik terus menanjak, berita terasa positif, dan banyak orang mulai merasa emas adalah pilihan paling aman saat ini. Namun, justru di fase inilah, risiko sering tersembunyi. Harga yang melesat cepat biasanya tidak sepenuhnya didorong oleh kebutuhan nyata, melainkan oleh dorongan psikologis. Banyak pembelian terjadi karena rasa takut tertinggal, bukan karena perhitungan matang. Saat terlalu banyak orang masuk di waktu yang sama, keseimbangan pasar mulai terganggu. Emas memang dikenal sebagai aset lindung nilai, tapi bukan berarti kebal terhadap koreksi. Pasar tetap butuh jeda. Ketika harga sudah naik terlalu jauh dalam waktu singkat, peluang penurunan justru mulai terbuka. Bukan karena emas kehilangan nilainya, tapi karena pasar perlu menyesuaikan ulang harga agar kembali rasional. Di titik inilah emosi mulai mengambil alih keputusan. Banyak orang membeli emas bukan karena rencana jangka panjang, tapi karena melihat orang lain ikut membeli. Media sosial ramai, obrolan di sekitar semakin optimis, dan kata emas terdengar di mana-mana. Situasi ini menciptakan ilusi bahwa harga hanya punya satu arah, naik. Masalahnya, pasar tidak bekerja berdasarkan perasaan mayoritas. Justru ketika terlalu banyak orang sepakat, risiko sering muncul. Mereka yang masuk belakangan biasanya membeli di harga yang sudah tinggi, tanpa ruang aman jika terjadi koreksi kecil sekalipun. Sedikit penurunan harga saja bisa memicu kepanikan. Orang-orang yang tadinya yakin, mulai ragu. Dari ragu berubah jadi takut, dan dari takut berubah jadi jual cepat. Reaksi berantai inilah yang sering membuat penurunan harga terasa tajam dan mendadak. Padahal, yang berubah bukan nilai emasnya, melainkan psikologi para pelaku pasar. Sejarah pergerakan emas menunjukkan satu pola yang terus berulang. Setiap kali harga melonjak terlalu tinggi dalam waktu singkat, pasar hampir selalu mengalami fase koreksi. Koreksi ini bukan sesuatu yang aneh atau berbahaya, justru merupakan mekanisme alami agar harga kembali seimbang. Ketika emas sempat menyentuh 2,6 juta rupiah, itu adalah sinyal kekuatan, namun sekaligus sinyal kewaspadaan. Di level tersebut, banyak pelaku pasar mulai bertanya, apakah harga ini masih masuk akal untuk dibeli sekarang? Pertanyaan ini memicu aksi ambil untung, terutama dari mereka yang sudah masuk lebih awal. Koreksi sering disalahartikan sebagai tanda buruk, padahal tidak selalu demikian. Namun, jika koreksi terjadi setelah euforia besar, penurunannya bisa terasa lebih dalam dari yang dibayangkan. Karena itulah, memahami fase pasar jauh lebih penting daripada sekadar mengikuti harga yang sedang naik. Setiap kali emas mencetak rekor harga, suasana pasar biasanya terasa sangat optimis. Banyak orang menganggap rekor sebagai bukti bahwa harga akan terus naik dan peluang turun hampir tidak ada. Padahal, dalam banyak kasus, rekor justru menjadi titik paling rawan. Di level inilah pasar diuji antara logika dan emosi. Harga tertinggi sering menarik perhatian pembeli baru yang datang dengan ekspektasi besar. Namun, di saat yang sama, pelaku lama mulai berpikir sebaliknya. Mereka melihat rekor sebagai momen yang tepat untuk mengamankan keuntungan. Ketika dua kepentingan ini bertemu, pembeli baru yang antusias dan penjual lama yang berhati-hati, tekanan mulai terbentuk. Rekor bukan berarti akhir dari kenaikan, tapi jelas bukan zona aman untuk masuk tanpa perhitungan. Tanpa disadari, euforia rekor sering membuat risiko terlihat kecil, padahal justru sedang membesar. Inilah alasan mengapa setiap rekor harga selalu layak disikapi dengan kewaspadaan ekstra. Pada 25 Desember 2025, emas mencapai harga tertinggi 2,6 juta rupiah per gram. Momen ini langsung menjadi bahan pembicaraan di mana-mana. Banyak yang menilai ini sebagai sinyal kuat bahwa emas akan segera menembus level baru.
Namun pasar tidak pernah sesederhana itu. Setelah mencetak rekor, harga justru mulai melemah perlahan. Bukan karena ada berita buruk besar, melainkan karena aksi ambil untung mulai terjadi. Mereka yang membeli emas jauh sebelum harga naik melihat level ini sebagai kesempatan logis untuk menjual. Penurunan awal sering terlihat kecil dan dianggap tidak penting, tapi disitulah jebakannya. Ketika harga mulai bergerak turun setelah rekor, kepercayaan pasar bisa berubah dengan cepat. Optimisme perlahan bergeser menjadi keraguan. Dari sinilah tekanan jual mulai meningkat dan pasar memasuki fase yang lebih rapuh dibandingkan saat harga sedang naik stabil. Pola ini bukan hal baru. Berkali-kali, pasar menunjukkan bahwa titik paling berbahaya justru muncul saat keyakinan berada di puncaknya. Ketika hampir semua orang percaya harga emas tidak mungkin turun, pasar sering mengambil arah sebaliknya. Keyakinan massal menciptakan zona nyaman palsu. Orang-orang berhenti bertanya tentang risiko dan mulai mengabaikan sinyal kecil yang sebenarnya penting. Sedikit penurunan dianggap wajar, lalu diabaikan. Namun, ketika penurunan itu berlanjut, kepanikan muncul lebih cepat dari yang disangka. Inilah mengapa banyak penurunan emas terasa mendadak. Bukan karena kejatuhannya benar-benar tiba-tiba, tetapi karena peringatan sebelumnya diabaikan. Pasar tidak menghukum optimisme, tapi menghukum optimisme yang berlebihan. Memahami pola ini membantu kita melihat bahwa di balik rekor dan euforia, selalu ada potensi pembalikan arah yang perlu diantisipasi. Penurunan tajam harga emas hampir tidak pernah diawali oleh kepanikan besar. Justru sebaliknya, fase awalnya sering terasa sangat tenang. Di permukaan, harga terlihat stabil, berita masih positif, dan minat beli tetap ada. Namun di balik ketenangan itu, pergerakan penting sedang berlangsung. Investor besar dan institusi biasanya tidak menunggu kepanikan untuk menjual. Mereka mulai mengurangi posisi secara perlahan, satu demi satu, tanpa menciptakan gejolak. Penjualan diam-diam ini sulit terlihat oleh investor retail. Tidak ada headline besar, tidak ada alarm yang berbunyi. Harga mungkin hanya bergerak datar atau turun tipis, tapi volume transaksi mulai berubah dan tekanan jual perlahan terbentuk. Inilah fase distribusi, saat kepemilikan berpindah dari tangan berpengalaman ke pembeli yang datang belakangan. Ketika proses ini selesai, pasar menjadi rapuh. Sedikit sentimen negatif saja bisa memicu penurunan yang jauh lebih besar. Saat investor besar mulai keluar perlahan, publik justru sering merasa situasi masih aman. Harga belum jatuh, grafik masih terlihat sehat, dan optimisme tetap terjaga. Banyak yang menganggap penurunan kecil sebagai peluang beli, bukan sebagai peringatan. Padahal, di fase inilah risiko paling sering diremehkan. Investor retail biasanya bereaksi setelah pergerakan besar terjadi. Mereka masuk ketika harga sudah tinggi dan keluar saat tekanan mulai terasa. Ketika harga akhirnya turun lebih jelas, barulah muncul kekhawatiran. Sayangnya, pada titik ini, sebagian besar tekanan jual sudah terakumulasi. Perubahan sentimen terjadi cepat, dari yakin menjadi ragu, dari ragu menjadi takut. Ketika banyak orang menjual dalam waktu bersamaan, harga bisa turun lebih tajam dari yang diperkirakan. Yang terlihat seperti penurunan mendadak sebenarnya adalah hasil dari proses panjang yang sebelumnya tidak disadari oleh banyak orang. Inilah alasan mengapa pergerakan emas sering terasa mengejutkan. Bukan karena pasar berubah dalam satu malam, tetapi karena sebagian besar prosesnya terjadi tanpa perhatian publik. Penurunan tajam bukan awal cerita, melainkan bab terakhir dari rangkaian peristiwa yang sudah berjalan lama. Saat tanda-tanda awal muncul, seperti pergerakan datar setelah rekor, volume yang berubah, atau respon pasar yang melemah, banyak orang mengabaikannya. Fokus masih tertuju pada harga tinggi yang baru saja tercapai. Padahal, pasar sering memberi peringatan dengan cara yang sangat halus. Memahami bahwa penurunan tidak pernah benar-benar tiba-tiba membantu kita bersikap lebih tenang dan rasional. Emas tetap aset bernilai, tetapi tetap bergerak dalam siklus. Dan di setiap siklus, mereka yang lebih dulu membaca perubahan arah biasanya berada selangkah lebih aman dibanding mereka yang baru bereaksi di akhir. Untuk memahami arah emas ke depan, kita tidak bisa hanya melihat harga di dalam negeri. Harga emas dunia sering menjadi penentu utama. Ketika emas global mulai melemah, dampaknya hampir selalu terasa kemana-mana. Contohnya terlihat jelas pada 30 Oktober 2025, saat harga emas dunia sempat turun ke sekitar $3.947 setelah sebelumnya berada di level tinggi.
Penurunan ini terjadi bukan karena satu faktor tunggal, melainkan akumulasi tekanan yang sudah lama terbentuk. Pergerakan emas dunia mencerminkan sikap investor global. Saat mereka mulai mengurangi eksposur terhadap emas, sinyal itu biasanya lebih dulu terlihat di pasar internasional. Dan ketika tekanan ini berlanjut, emas lokal jarang bisa bertahan sendiri. Inilah mengapa pelemahan emas dunia tidak boleh dianggap sepele. Ia sering menjadi peringatan awal sebelum dampak yang lebih luas benar-benar terasa. Meski saat ini harga emas dunia kembali berada di sekitar $4.335, bukan berarti tekanan sudah sepenuhnya hilang. Kenaikan setelah penurunan tajam seringkali hanyalah fase pemulihan sementara. Pasar sedang menguji kekuatan, bukan langsung melanjutkan tren naik. Banyak investor keliru menganggap pantulan harga sebagai tanda aman. Padahal, dalam banyak kasus, pantulan justru terjadi sebelum pergerakan besar berikutnya. Jika tekanan jual belum benar-benar selesai, harga bisa kembali melemah dalam waktu singkat. Di fase seperti ini, pasar biasanya bergerak tidak menentu, naik sedikit, lalu turun lagi. Situasi ini menciptakan kebingungan, terutama bagi mereka yang masuk tanpa strategi jelas. Karena itu, memahami konteks pergerakan jauh lebih penting daripada sekadar melihat angka hari ini. Harga saat ini bukan jawaban akhir, melainkan bagian dari proses yang masih berjalan. Hubungan antara emas dunia dan emas dalam negeri sangat erat. Ketika harga global tertekan, emas lokal hampir pasti ikut merasakan dampaknya, meskipun dengan jeda waktu. Kenaikan atau penurunan di pasar internasional sering menjadi cermin awal bagi pergerakan harga di dalam negeri. Banyak orang hanya fokus pada angka rupiah per gram, tanpa melihat apa yang terjadi di pasar global. Padahal, tekanan dari luar seringkali datang lebih dulu, sebelum terlihat jelas secara lokal. Saat emas dunia melemah, ruang kenaikan emas domestik menjadi semakin sempit. Inilah sebabnya memahami arah emas dunia menjadi sangat penting, bukan untuk menakut-nakuti, tetapi agar keputusan yang diambil lebih sadari risiko. Emas tetap bernilai dalam jangka panjang, namun pergerakan jangka pendeknya sangat dipengaruhi oleh dinamika global yang tidak bisa diabaikan. Harga emas tidak hanya bergerak karena angka dan grafik, tetapi sangat dipengaruhi oleh suasana hati pasar global. Ketika dunia dipenuhi ketidakpastian, emas biasanya menjadi tujuan utama. Namun, situasinya bisa berubah dengan cepat. Saat ketegangan mereda dan kepercayaan mulai kembali, sentimen pun ikut bergeser. Perubahan sentimen ini sering terjadi perlahan, hampir tidak terasa. Tidak ada berita besar yang langsung mengubah arah pasar. Yang ada justru serangkaian sinyal kecil. Nada optimis di pasar keuangan, meningkatnya minat pada aset lain, dan berkurangnya urgensi untuk berlindung di emas. Ketika sentimen global mulai membaik, daya tarik emas sebagai aset aman perlahan memudar. Bukan karena emas kehilangan nilainya, tetapi karena fungsi perlindungannya dianggap sementara tidak terlalu dibutuhkan. Di titik inilah harga emas sering kehilangan momentum naik dan mulai bergerak lebih lemah. Saat rasa takut berkurang, aliran dana global biasanya mulai berpindah. Investor yang sebelumnya memilih aman mulai melirik aset dengan potensi imbal hasil lebih tinggi. Perpindahan dana ini jarang terjadi secara tiba-tiba, namun dampaknya terasa nyata. Emas yang sebelumnya menjadi pilihan utama mulai ditinggalkan secara perlahan. Volume transaksi menurun, tekanan beli melemah, dan setiap kenaikan harga menjadi lebih sulit dipertahankan. Pada saat yang sama, aset lain mulai menyedot perhatian. Situasi ini sering membingungkan. Di permukaan, harga emas mungkin belum turun drastis. Namun di balik layar, kekuatan pasar sudah berubah. Ketika dorongan beli melemah sementara tekanan jual tetap ada, keseimbangan harga menjadi rapuh. Dalam kondisi seperti ini, emas sangat rentan terhadap penurunan yang lebih tajam jika muncul pemicu kecil sekalipun. Perubahan sentimen global seringkali menjadi awal dari pergerakan besar. Ketika arus dana keluar dari emas terjadi secara bersamaan di berbagai pasar, tekanan harga bisa meningkat dengan cepat. Yang awalnya hanya koreksi kecil, perlahan berubah menjadi penurunan yang lebih dalam. Masalahnya, banyak orang baru menyadari perubahan ini setelah dampaknya terasa. Mereka fokus pada harga yang masih tinggi tanpa memperhatikan berkurangnya minat dan melemahnya momentum. Padahal, pasar sering bergerak lebih dulu sebelum berita menyusul. Disinilah pentingnya membaca sentimen, bukan hanya angka. Harga emas bisa terlihat stabil, tapi jika kepercayaan pasar sudah bergeser, stabilitas itu sangat rapuh. Ketika momentum hilang,
Penurunan bisa berlangsung lebih cepat dari yang diperkirakan. Dan pada titik ini, bersikap waspada jauh lebih bijak daripada sekadar berharap harga kembali naik. Setiap kali harga emas mencetak level tertinggi, ada satu fenomena yang hampir selalu terjadi. Semakin banyak orang masuk di saat yang paling mahal. Bukan karena mereka salah sepenuhnya, tetapi karena dorongan psikologis yang kuat. Melihat harga terus naik menciptakan keyakinan bahwa masih ada ruang besar ke atas. Di fase ini, pembelian sering didorong oleh rasa aman palsu. Orang merasa terlindungi karena emas dikenal stabil dalam jangka panjang. Namun mereka lupa bahwa meskipun nilainya kuat, waktu pembelian tetap sangat menentukan. Membeli di harga puncak berarti ruang kesalahan menjadi sangat sempit. Ketika terlalu banyak orang berada di posisi yang sama, masuk di harga tinggi, pasar menjadi rapuh. Sedikit penurunan saja bisa memicu ketidaknyamanan kolektif. Dari sinilah tekanan jual mulai terbentuk, bukan karena emas buruk, tetapi karena banyak posisi dibuka di area yang rawan koreksi. Saat harga mulai turun tipis, reaksi pasar seringkali tidak rasional. Penurunan kecil yang seharusnya wajar, tiba-tiba terasa mengkhawatirkan. Bagi mereka yang membeli di harga puncak, setiap penurunan terlihat seperti ancaman besar. Keraguan muncul lebih cepat. Orang mulai membandingkan harga beli dengan harga saat ini, lalu muncul rasa takut kehilangan. Ketika beberapa orang memutuskan untuk menjual, keputusan itu memengaruhi yang lain. Efek domino pun terjadi. Dalam waktu singkat, tekanan jual meningkat bukan karena faktor fundamental, melainkan karena kepanikan bersama. Penurunan yang awalnya ringan bisa berubah menjadi tajam. Inilah salah satu alasan mengapa harga emas terkadang turun cepat setelah periode kenaikan panjang. Pasar tidak bereaksi pada nilai emasnya, tetapi pada emosi para pelaku pasar yang terjebak di harga tinggi. Di balik semua pergerakan ini, ada satu faktor utama yang sering dilupakan: psikologi pasar. Harga emas tidak hanya mencerminkan nilai logam mulia, tetapi juga mencerminkan rasa takut, harapan, dan ekspektasi manusia. Ketika mayoritas pembeli berada di posisi tidak nyaman, tekanan emosional menjadi sangat besar. Keputusan tidak lagi didasarkan pada strategi, melainkan pada keinginan untuk segera keluar dari rasa cemas. Disinilah pasar sering bergerak lebih ekstrim dari yang seharusnya. Memahami psikologi ini membantu kita melihat bahwa penurunan tajam bukan selalu tanda masalah besar pada emas. Seringkali, itu hanyalah reaksi berlebihan dari pasar. Dengan memahami pola ini, kita bisa lebih tenang, tidak mudah terbawa arus, dan lebih siap menghadapi perubahan arah harga yang sering kali didorong oleh emosi, bukan logika. Ada satu fase pasar yang terlihat nyaman, tapi justru paling berbahaya saat hampir semua orang optimis. Ketika emas dibicarakan dengan nada yakin, penuh kepercayaan, dan jarang disertai kewaspadaan, disitulah risiko sering tersembunyi. Optimisme kolektif menciptakan keyakinan bahwa harga tidak mungkin turun. Di fase ini, pertanyaan kritis mulai menghilang. Risiko dianggap kecil, koreksi dianggap tidak penting, dan setiap penurunan dilihat sebagai peluang beli tanpa evaluasi. Padahal, pasar tidak pernah bergerak satu arah selamanya. Ketika optimisme sudah terlalu merata, ruang untuk kejutan negatif justru semakin besar. Pasar cenderung bergerak berlawanan dengan keyakinan mayoritas. Bukan untuk menghukum, tetapi karena keseimbangan sudah terganggu. Saat semua orang berada di sisi yang sama, perubahan kecil saja bisa memicu pergerakan besar. Inilah mengapa optimisme berlebihan sering menjadi tanda bahwa kewaspadaan perlu dinaikkan. Optimisme yang berlebihan sering membuat sinyal peringatan menjadi tidak terdengar. Penurunan kecil diabaikan, volume transaksi yang melemah tidak diperhatikan, dan perubahan sentimen dianggap sementara. Fokus hanya tertuju pada harapan bahwa harga akan kembali naik seperti sebelumnya. Masalahnya, pasar tidak bergerak berdasarkan harapan. Ia bergerak berdasarkan keseimbangan antara pembeli dan penjual. Ketika optimisme mendominasi, pembeli baru semakin sedikit, sementara potensi penjual justru bertambah. Ketidakseimbangan ini membuat pasar sangat rapuh. Begitu muncul pemicu, sekecil apapun, reaksi bisa terjadi lebih cepat dari dugaan. Yang sebelumnya yakin, tiba-tiba ragu. Yang tadinya menunggu, langsung mengambil keputusan. Dalam kondisi seperti ini, harga bisa bergerak cepat karena kepercayaan berubah dalam waktu singkat. Optimisme yang tidak disertai kewaspadaan seringkali menjadi pintu masuk menuju koreksi yang lebih dalam.
Saat risiko benar-benar diabaikan, pasar biasanya tidak memberi peringatan keras. Tidak ada sirene, tidak ada tanda besar. Perubahan terjadi cepat dan banyak orang baru menyadarinya setelah harga bergerak cukup jauh. Inilah yang membuat koreksi sering terasa mengejutkan. Di fase ini, reaksi emosional mendominasi. Keputusan dibuat bukan karena strategi, tetapi karena takut tertinggal atau takut kehilangan. Harga yang turun semakin memicu tekanan jual, dan tekanan jual mempercepat penurunan. Lingkaran ini terus berulang hingga pasar menemukan keseimbangan baru. Pelajaran pentingnya sederhana. Kewaspadaan selalu dibutuhkan, terutama saat kondisi terlihat paling aman. Pasar tidak menghargai keyakinan tanpa perhitungan. Dengan tetap sadar risiko, kita bisa menghadapi perubahan dengan lebih tenang, tidak terjebak euforia, dan tidak panik saat arah pasar mulai berubah. Setelah melihat seluruh rangkaian pembahasan tadi, satu hal menjadi semakin jelas. Pergerakan harga emas hampir tidak pernah terjadi tanpa alasan. Penurunan tajam biasanya bukan kejadian mendadak, melainkan hasil dari banyak sinyal kecil yang muncul jauh sebelumnya. Mulai dari kenaikan harga yang terlalu cepat, rekor yang memicu euforia, aksi jual diam-diam investor besar, hingga perubahan sentimen global dan psikologi pasar. Emas tetaplah aset bernilai dan sudah terbukti menjaga nilainya dalam jangka panjang. Namun dalam jangka pendek, emas tetap bergerak mengikuti siklus pasar. Disinilah banyak orang keliru. Menganggap emas selalu aman di harga berapapun. Padahal, memahami timing dan kondisi pasar sama pentingnya dengan memilih aset itu sendiri. Video ini bukan ajakan untuk membeli atau menjual emas. Semua informasi yang disampaikan bertujuan edukasi dan berbagi sudut pandang. Setiap keputusan keuangan punya risiko masing-masing, jadi keputusan tetap ada di tangan kamu. Lakukan riset sendiri, pahami risikonya dengan sadar, dan sesuaikan dengan kondisi serta tujuan keuangan pribadi. Kalau kamu merasa pembahasan ini membuka sudut pandang baru soal pergerakan harga emas, jangan lupa klik like supaya video ini bisa menjangkau lebih banyak orang yang juga ingin belajar dengan tenang. Subscribe channel ini agar kamu tidak ketinggalan pembahasan lanjutan tentang emas, aset aman, dan cara membaca risiko sebelum terlambat. Tulis pendapatmu di kolom komentar. Apakah menurutmu harga emas masih punya ruang naik atau justru sedang membangun koreksi? Diskusi kamu bisa jadi insight penting untuk video selanjutnya.